Oke guys, welcome back to my channel. Jadi video kali ini saya bakalan bahas tentang apa sih aquascape itu dan apa sih sejarahnya dan jenis-jenis aquascape. Jadi kalau kalian pengen tahu lebih lanjut tentang aquascape, kalian bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan klik tombol like juga, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys. Kalau udah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasannya. Oke guys, jadi yang pertama itu saya di sini nggak akan memberikan dua teori ya. Pertama tuh opini saya, yang kedua itu dari sumber-sumber yang saya dapatkan. Nanti kalau kalian pengen tahu lebih lanjutnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi di bawah ya guys. Jadi saya ambil sumbernya ini nggak abal-abal, jadi bisa dipercaya kurang lebih adalah 80% ini benar. Itu menurut saya. Kalau menurut kalian saya nggak tahu, tapi saya yakin ini mungkin sumber yang saya ambil ini bisa dipercaya ya. Oke, jadi pertama-tama saya akan bahas apa sih itu aquascape ya. Jadi aquascape tuh ini sumbernya ini kalian bisa lihat ada di sini ya. Jadi apa sih aquascape itu ya? Aquascape itu adalah seni menata atau mengatur tanaman di dalam air sehingga menjadi sebuah taman atau kebun dalam air yang indah yang diperlengkap dengan hadirnya ikan-ikan yang cantik, dengan akuarium sebagai sarana utama. Jadi sebenarnya itu ada akuarium dan aquascape ya. Akuarium itu menurut saya akuarium itu adalah sebuah wadahnya, rumahnya, tempatnya, dan mungkin bisa dibilang tampungan air, juga bisa dibilang akuarium ya. Jadi tuh akuarium tuh nggak hanya kaca, mungkin yang kalian biasa lihat akuarium toko-toko kaca, paling kedua fiber, mungkin ada lagi yang namanya fiberglass, itu sebenarnya sama aja. Wall toples pun bisa dibilang itu akuarium ya. Kalau kalian pernah lihat cupang di pinggir jalan, itu kan ditoplesin, ada yang di botol, bahkan itu termasuk akuarium walaupun aslinya di botol atau toples. Karena akuarium di sini tuh yang dimaksud tidak memiliki spesifik banget ya. Maksudnya nggak spesifik banget akuarium tuh harus begini, enggak. Kalian ember pun ada ikan, itu termasuk akuarium. Intinya akuarium itu tempat yang bisa ditampung air ya, dan nggak bocor gitu. Oke, sekarang kita akan lanjut ya ke sejarahnya sih. Aquascape tuh pertama kali tuh gimana sih tuh, siapa sih penemunya, dan bagaimana sih bentuk aquascape pertama kali itu ya. Jadi kalau kalian pengen tahu bentuk yang pertama kali, kalian bisa kunjungi website yang ada di bawah ini di deskripsi. Kalian bisa klik di situ, kalian bisa baca sendiri supaya lebih paham lagi kalau misalnya saya kurang jelas buat ngejelasinnya ya. Jadi saya di sini akan kasih tahu sejarah aquascape era kuno. Oke, di era kuno bahkan sejak zaman Romawi kuno orang sudah biasa melakukannya. Namun dulu sebelum ditemukannya wadah yang terbuat dari kaca, orang-orang memeliharanya di dalam wadah seperti mangkok yang terbuat dari tanah liat atau batu. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, akuarium itu bukan hanya dari kaca, dari fiberglass ataupun dari plastik. Intinya tuh tempat yang bisa menampung air dan tidak bocor, itu termasuk akuarium. Oke, kita akan lanjut ya. Sejarah aquascape pada tahun 1369 ini mungkin setelah Masehi ya. Saya nggak tahu juga, di sini nggak ada keterangannya. Kalian juga bisa baca ya, ada di sini guys. Seorang kaisar Cina mendapat ide untuk membuat wadah untuk memelihara ikan hias. Bahan dasarnya dari porselen yang berbentuk mangkok sebagai wadah memelihara ikan hias. Saat itu yang populer adalah ikan hias jenis ikan mas ya. Yang saya tahu ikan mas itu memang udah cukup lama ya. Dari tahun, bahkan mungkin sebelum tahun ini pun udah ada pada saat itu ya, ikan mas yang seperti kalian pernah lihat di toko-toko ya.
Oke, selanjutnya sejarah aquascape di era pertengahan ya guys. Pada tahun 1836, Dr. Nathaniel Bangshaw Ward menciptakan sebuah kotak yang terbuat dari kaca sebagai wadah untuk pemeliharaan hewan dan tumbuhan tropis yang diberi nama kotak Wardian atau Wardian Box atau Wardian Case ya. Penemuan itu sangat populer karena Wardian Case sangat efektif dan mudah dibawa cikal bakal sejarah aquascape. Jadi aquascape itu baru muncul di era pertengahan. Ini opini saya ya guys, kalau salah mohon maaf. Jadi baru muncul di era pertengahan, itu pun berbarengan dengan ditemukannya akuarium ya guys. Karena nggak mungkin kita bikin, bukan nggak mungkin, sebenarnya bisa, cuma aquascape itu nggak akan indah gitu loh. Maksudnya kalau di mangkok kita taruh tanaman batu itu kan seberapa banyak sih, kan nggak mungkin banyak juga ya, paling dikit, dan itu pun tidak bisa dilihat dari sisinya, harus di atasnya begitu. Jadi diciptakanlah akuarium. Oke, kita akan lanjut ya ke sejarah selanjutnya nih. Ini mungkin bisa dibilang secara era modern ya. Oke, sejarah aquascape di era modern. Oke, pada masa era Victoria, desain akuarium adalah kotak dengan satu sisi dindingnya terbuat dari kaca. Sisi dinding lainnya terbuat dari kayu yang dibuat kedap air. Oke, sisi dasarnya terbuat dari batu dan dihangatkan dari bawah. Kemudian diperkenalkan desain lain yang menggunakan bahan kaca di semua sisi, dinding, dan dasarnya. Sedangkan rangkanya terbuat dari logam. Jadi mungkin pada zaman itu kaca masih sangat mahal ya, masih sangat sulit. Zaman ini pun kaca masih cukup mahal ya. Akuarium paling murah itu mungkin sekarang rentan di bawah 60 sampai 70 ribu, itu yang ukuran 50 cm kurang lebih, itu yang kaca. Kalau fiberglass itu pasti jauh lebih mahal karena dia lebih ringan guys. Oke, jadi itu tadi adalah sejarahnya tentang aquascape ya guys, dari era awal, era kuno, era pertengahan, dan era modern. Itu aquascape pertama yang di dunia sejarahnya. Dan sekarang kita akan beralih ke jenis-jenis atau tema aquascape ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang saya bahas di video kali ini tuh tidak banyak lah, hanya intinya saja yang cukup terkenal. Sebenarnya mungkin bisa ratusan, ribuan, bahkan mungkin lebih dari itu, kita tidak tahu ya. Karena sebenarnya aquascape ini tuh merupakan seni menurut saya itu ya. Menurut saya aquascape ini seni, jadi ini mengandalkan kreativitas banget ya. Jadi kalian kalau misalnya punya ide nih, pengen bikin tema misalnya bebatuan, gurun, rawa, dan mungkin hutan gitu ya, itu kalian bisa terapkan di aquascape kalian gitu. Sebenarnya ini bebas gitu loh, kecuali kalau pada saat perlombaan. Biasa perlombaan aquascape tuh ditentukan temanya, tapi ada juga yang tidak, tergantung daripada panitia yang membuat lomba tersebut. Oke, jadi yang pertama ini ada freehand aquascape style. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini freehand itu kan artinya bebas ya. Kalian bisa menentukan kreativitas kalian pengen gimana aquascape-nya, itu kan kalian menentukan gitu loh. Oke, yang kedua ada aquascape gaya natural atau natural style. Natural style ini mungkin bisa dibilang dia nature ya, ada kaitannya dengan alam. Mungkin juga saya seperti yang kalian lihat di gambar di sini ya, kayak begitulah kira-kira modelnya. Oke, kita akan berlanjut ke yang ketiga, aquascape gaya Belanda atau Dutch style. Oke. Untuk selengkapnya kalian bisa cek di Google ya, Dutch style tuh kayak gimana. Saya nggak mungkin tampilkan semuanya di video ini karena nanti bisa saja mengandung unsur copyright ya, karena dikhawatirkan seperti itu. Jadi kalian kalau misalnya pengen lebih tahu lebih lanjut, saya cantumkan linknya di bawah, kalian bisa klik, kalian bisa baca dan lihat sendiri bagaimana keindahan aquascape-nya guys. Berarti sekarang yang keempat, jenis aquascape Iwagumi. Oke, di sini saya kasih sedikit penjelasan. Iwagumi sama jenis seperti nature style, berasal dari Jepang. Namun untuk gaya aquascape ini penataannya lebih cenderung modern karena memang dipelopori oleh bapak aquascape modern, yaitu Takashi Amano. Oke, Takashi Amano ini saya sering denger ya nama dia ya. Mungkin cukup terkenal juga, nggak asing gitu. Kalau kalian pernah denger, boleh komen di bawah. Oke, yang kelima ada gaya aquascape Taiwan atau Taiwanese style. Di sini akan saya kasih penjelasan sedikit juga ya. Sudah sangat jelas kalau Taiwanese style ini berasal dari Taiwan ya, sudah pasti namanya Taiwanese style. Oke, konsep aquascape
yang memiliki konsep dengan penerapan unsur kehidupan di mana nantinya akan lebih menonjol sisi lain dari keindahan pemandangan kolam bawah air gitu. Seakan akan terdapat makhluk selain ikan yang tidak mengherankan kalau jenis aquascape ini sering memasukkan benda aneh seperti patung. Oke, jadi selanjutnya ada yang keenam, forest aquascape style. Ini tema hutan, udah pasti namanya forest. Forest itu kan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia artinya hutan ya. Oke, itu mungkin banyak juga yang punya aquascape temanya hutan, forest style. Gaya hutan sebenarnya kalau diartikan tuh style itu kan sebenarnya gaya ya, gaya tapi bisa juga dalam bentuk model sih. Style itu bisa banyak arti tergantung konteks sebenarnya. Kalau ngomongin bahasa itu cukup luas. Saya pun belum tentu bisa mengartikannya secara sempurna ya. Style itu sebenarnya banyak arti sih guys, tergantung konteksnya. Oke, selanjutnya kita akan ke yang ketujuh nih ya. Jadi yang ketujuh ini ada collectority style ya. Ini cukup asing di telinga ya. Saya juga baru pernah dengar collectority style. Kalian bisa baca di sini. Saya akan tampilkan juga dan saya akan jelaskan sedikit. Collectority agak mirip dengan freehand style, oke? Namun bedanya ada pada pemanfaatan bahan material yang lebih beragam dan biasanya akan di luar mainstream. Wow, ini unik ya. Aquascape jenis ini juga bisa menjadi media untuk bisa menyalurkan hasrat mengumpulkan benda khusus bahkan cenderung aneh. Sehingga bila melihatnya mungkin Anda berasa aneh, namun bagi si pemilik memiliki arti tersendiri. Jadi mungkin maksudnya di sini kalian kalau menggunakan collectority style ini kalian bisa memasukkan benda aneh gitu loh. Contohnya mungkin patung, karena kan ada banyak ya patung seperti naga bisa ngeluarin gelembung dicolokin ke aerator. Itu kan termasuk unik gitu, aneh sebenarnya, tapi ada unsur indahnya juga gitu loh. Oke guys, ternyata di website ini hanya ada 7 contoh ya, karena mungkin kalau misalnya banyak-banyak juga itu tidak akan habis dalam satu video ini, mungkin durasinya bakalan panjang ya kalau misalnya kita bahas semua. Jadi kalau menurut saya aquascape ini sebenarnya tidak harus punya uang mahal ya untuk membuat aquascape ya. Kalian bisa menggunakan tanaman imitasi, itu pun sebenarnya tidak ada CO2 ya. Itu kalau tanaman imitasi tidak ada CO2-nya, jadi kalian harus menambahkan aerator atau menggunakan secondary filter kalau nggak salah namanya ya. Dia ada selang ke atas gitu buat nyedot udara, jadi air yang keluar itu akan mengandung oksigen. Cuman itu berarus, jadi itu cukup sulit ya menentukan, karena ada beberapa jenis ikan yang tidak suka arus. Jadi kalian harus disesuaikan dengan ikan yang kalian pengen pelihara. Jadi kalau menurut saya aquascape itu bagi saya sebenarnya sebuah hobi ya. Tapi kalau misalnya kalian pengen punya tapi bukan hobi, itu nggak masalah. Di sini saya nggak melarang, ini hanya opini saya. Kalau menurut saya aquascape itu hobi. Dan kalau orang yang punya kreativitas tinggi seharusnya bisa mendesain aquascape sendiri tanpa melihat Google ya. Sebenarnya kita melihat di Google itu hanya untuk referensi aja, bukan untuk meniru. Tapi kalau mau meniru pun itu tidak ada salahnya. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada salahnya sebenarnya. Kalian mau niru boleh, enggak pun enggak apa-apa. Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik tombol like ya. Terus nanti saya akan buat perancangan aquascape dari 0 sampai sukses untuk pemula. Setelah kita akan bahas di video lainnya ya guys, karena kalau digabung video bisa panjang banget. Oke, mungkin videonya cukup segini penjelasan saya tentang aquascape ya. Mungkin kalau misalnya ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa klik tombol like, terus subscribe di bawah. Yang kalau kalian belum subscribe yang tadinya warna merah, klik sampai jadi abu-abu dan klik tombol lonceng di sebelahnya. Habis itu kalau udah selesai kalian juga share ke teman-teman kalian ya guys, supaya teman-teman kalian juga tahu mengenai aquascape ini. Dan bagi kalian yang mau memulai aquascape, kalian bisa melihat di channel ini ataupun di Google browsing sambil kalian cari-cari referensi cara-caranya gimana. Mungkin nanti saya akan buat tutorial mengenai bangun aquascape dari 0 sampai sukses, sampai benar-benar udah jadi. Dan itu saya akan buat di video setelah ini atau setelah 2 ini atau setelah 3 video dari ini. Oke guys,
Tapi yang pasti saya akan buat ya. Pantengin terus channel ini. Jangan lupa pakai tombol like, subscribe, dan share teman-teman kalian. Thank you guys. See you next video and bye.